Ya, selamat siang Mas Andi. Kita Oke, kita ketemu lagi nih. ya selamat siang Mas Bogor. Iya. Ini apa kita pingin tahu nih, kenapa sejauh ini kan kita mau coba ngulik pemetaan seni rupa di Jakarta khususnya. Ya, Dan Mas Andi tentunya juga berperan dalam banyak beberapa masa gitu loh. ya, ya, Yang awal-awalnya di Senen dan sebagainya ada saya tahu di foto itu ada pameran Grogol Senen ya, 200. 200. Ya. Nah, itu kan menarik. Jadi kita bikin tahu nih Ya. kira-kira dari mana dan kenapa. Monggo. Oke, terima kasih Mas Bogor. Jadi kalau bicara seniman Jakarta memang kita harus bicara eh, awal-awal ketika pergerakan itu dimulai gitu ya. Kenapa saya bisa bergerak dengan teman-teman eh, seperti itu sampai nanti cikal bakalnya kita lari ke HIPTA. Saya kira di dalam konstelasi seni rupa eh, Senen atau gelanggang remaja Senen itu tidak bisa dilupakan dari pergerakan seni rupa itu sendiri, karena di sana banyak lahir seniman-seniman besar seperti siapa namanya, pelukis sastrawan juga, kemudian salah satu seniman adalah eh, pelukis agak melankolis namanya saya lupa juga. Nah di sana juga Nasar juga termasuk dari sana juga setelah masuk nanti ke Balai Budaya. Dan di Senen itulah tempat ngumpulnya beberapa teman, salah satunya adalah Budi Azet. Ya. Nah jadi saya kira selain Budi Azet ada Dik Sahri, Redi Kamal, kemudian di atas saya sebelumnya itu mereka berkiprah di Senen, belajar di Senen, kemudian saling mengasah pikiran, saling mengasah keterampilan. Ketika kita kumpul di gelanggang itu, di sampingnya ada jalan kereta, kita bikin sket tentang jalan kereta. Kita bikin sket orang-orang yang lalu lalang, kadang-kadang ada pejamret, ada ada kejahatan-kejahatan, kita rekam kadang-kadang dengan sketsa-sketsa itu. Dan itu saya kira menarik, sehingga ketika itu kita abadikan di dalam satu kegiatan keseni rupaan, ini jadi sebuah sebuah karya seni rupa tersendiri, karena ada nilai-nilai heroik di situ yang dibangun oleh masyarakat pada saat itu di Senen. Nah, jadi di Senen itu memang banyak sekali hal-hal yang di luar dugaan saya, terutama juga teman-teman di situ ada Budi Karmanto juga. Saya seangkatan dengan Budi Karmanto di Senen karena memang tempat itulah yang membuka saya untuk bisa belajar berseni lukis. Setelah saya lulus SMA, saya belajar melukis di sana, kemudian masuk gelanggang, lalu ketemu teman-teman dari Karajas, dari Jakarta Timur, dari Jakarta Utara, dan kita berbaur di dalam sebuah kegiatan. Nah, pergerakan-pergerakan inilah yang saya kira menjadi cikal bakal kekuatan yang sekarang kita bangun dari Peruja, Perupa Jakarta Raya. Setelah di Senen saya belajar banyak tentang bikin sket, kemudian kita bikin gambar bentuk dan lain sebagainya, lalu merambah kita bikin grup sendiri, karena tanpa grup saya kekuatan tidak ada. Makanya saya dan teman-teman seperti Budi Karmanto, Ari Gustiawan, kemudian ada Margono juga, itu kita mengadakan kelompok namanya kelompok 200 atau kelompok Grogol Senen 200. Kita bikin pameran, kita bikin kegiatan-kegiatan yang sifatnya membuat orang akan melihat gitu. Di situ juga ada Ugeng dari KJ, kemudian ada Aru. Jadi di sana teman-teman itu saling berkomunikasi di dalam kelompok tadi, dan kita belum masuk HIPTA, kita masih di luar HIPTA. Nah jadi eh, kelompok yang kita bangun ini mengganggu pikiran-pikiran saudara Hardi, pikiran-pikiran saudara Aisul, juga pikiran-pikiran yang teman-teman yang lain, sehingga pada saat itu kebetulan HIPTA agak pecah dikit antara kelompoknya Hardi dengan kelompoknya Sanagra. Nah disinilah mulai teman-teman saya dan saya juga berperan bagaimana kita bisa masuk HIPTA, karena ada satu kekuatan yang memang sulit untuk masuk di HIPTA itu, karena memang HIPTA itu kalau orang sudah masuk HIPTA dianggapnya orang udah mapan, udah punya kekuatan. Nah, sementara kita anak muda ini cuma punya kekuatannya idealisme, dan kita bangun itu dengan pameran, dengan diskusi. Nah lama-lama karena kita sering melakukan itu, Mas Hardi tergerak untuk membawa kita. Akhirnya
diajaklah kita bergabung di HIPTA dengan oleh saudara Hardi, lalu kita buka tempat di mana di wilayah Kuningan, Ganggang Kuningan, Sumantri Brojonegoro. Di sana kita ngumpul, di sana kita bikin galeri, kita di sana bikin, di sana kita belajar, ketemu teman-teman yang lain lagi, ketemu pematung Mas Agus, kemudian ketemu teman-teman lain. Dan saya kira ini jadi menarik lagi karena komunitas itu harus bergerak terus simultan. Artinya bergerak simultan, bagaimana teman-teman bisa melihat bahwa di seni rupa itu memang kekuatannya adalah pada gerakan. Kekuatannya ada pada gerakan. Nah, gerakan-gerakan yang kita lakukan adalah gerakan-gerakan anak muda pada saat itu, ketika kita masih umur 20-an, 25. Jadi bagaimana kita bisa gerakan ini bisa membuat gue jadi pelukis gitu. Dan ternyata itu bisa memberikan dorongan yang kuat buat teman-teman satu angkatan. Makanya dari situlah kita bangun kembali kelompok lagi. Setelah bikin kelompok Gerak Seni 200, kita bikin kelompok lagi, kelompok gerak, kemudian ada lagi kelompok. Jadi kelompok itu memang kita bangun terus. Karena tanpa kelompok, kekuatan seni lukis nggak ada apa-apanya. Jadi harus berkelompok. Kalau individual kita nggak mampu. Nah, karena kita kekuatannya di kelompok, makanya sampai sekarang pun saya kira kekuatan kelompok itu harus dibangun terus. Nah, sekarang kita ada kelompok baru namanya Perupa Jakarta. Saya kira ini kekuatan puncak daripada apa-apa yang pernah saya lakukan sebelum-sebelumnya kelihatannya. Setelah di HIPTA terjadi pergeseran perkembangan, lalu setelah di Kuningan kita selesai dari kayu di Kuningan, lalu membentuk kelompok sendiri, Hardi kelompok sendiri, akhirnya kita berpisah. Kemudian kita pun ingin meneruskan kembali karena beberapa dekade ini kan HIPTA tuh vakum ya, artinya tidak ada kegiatan sama sekali, kosong. Setelah dipimpin oleh saudara Koko selaku ketua, hati saya tergerak ingin mengembalikan HIPTA kepada hitahnya gitu, bahwa ada tempat berkumpul. Nah, ternyata gayung bersambut ketika saudara Aisul mengadakan kegiatan pameran arsip. Disitulah kita mulai melakukan negosiasi untuk dibentuknya kembali HIPTA baru. Nah, dari sanalah dibentuk kepengurusan awal, ketua, wakil, bendahara, dan sampai teras itu, pejabat teras. Lalu dari situ kita bentuk kembali. Dari situ kan banyak di HIPTA yang harus diperbaharui, banyak di HIPTA yang harus di upgrade. Kalau menurut saya istilahnya di upgrade biar menjadi organisasi yang legal gitu. Nah, dari sanalah saya mau dengan teman-teman seperti Mas Gogor dan lain sebagainya, juga Lepo dan lain-lain juga, itu mencoba mengupgrade HIPTA kepada bentuk yang sesungguhnya. Nah, dari perubahan HIPTA inilah ternyata tidak bisa menggunakan nama HIPTA yang notabene memang sudah tidak berlaku lagi di Kementerian Hukum gitu. Karena nama ini sudah banyak dipakai oleh nama-nama lain di samping nama pelukis. Makanya kita cari nama yang pas untuk mengganti nama HIPTA. Ketemulah Perupa Jakarta Raya. Dan Perupa Jakarta yang inilah akhirnya kita jadikan sebagai sebuah yayasan seni rupa melalui Kemenhumkam nomor 105 itu tadi, sehingga ini bisa menjadi kekuatan yang awal-awal sudah saya katakan, kekuatan kelompok. Karena tanpa kelompok itu tidak bisa kegiatan ini terjadi. Jadi kelompok-kelompok inilah akhirnya kita bangun kembali agar seni rupa Jakarta itu tetap hidup. Nah, dari sekarang lah akhirnya kita punya gerakan namanya Gerakan Budaya oleh seniman-seniman Perupa Jakarta. Jadi saya kira itu kilas balik ya, bagaimana pergerakan perjuangan yang kita lakukan dari awal sampai sekarang. Akhirnya kita ketemu yang namanya Perupa Jakarta Raya, yang ada kita ngumpul di Gembrong dan lain sebagainya. Saya kira itu. Ya, makasih. Nanti kita coba sesi selanjutnya ngobrol sedikit lagi. Sementara untuk ini jeda dulu, Mas. Oke. Makasih.